Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Aceh. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Cutnita Maulida kembali berjumpa dalam program Jurnalisme Warga yang tentunya menghadirkan beragam video-video dan juga foto-foto menarik yang dikirimkan oleh warga Aceh ke redaksi TVRI Aceh. Ya, warga Aceh yang ingin mengirimkan video menarik ini dapat langsung Anda kirimkan ke program Jurnalisme Warga ini atau ke email kami di jurnalisme.tvri@gmail.com. Dan warga Aceh, langsung saja kita saksikan program Jurnalisme Warga selengkapnya. Iya, warga Aceh dahsyatnya pergerakan angin puting beliung yang mungkin jarang dapat disaksikan oleh masyarakat karena bencana ini hanya sesekali datang. Kedahsyatan bencana ini pun dapat merusak benda apapun termasuk atap rumah warga. Ya, warga Aceh, bagaimana kedahsyatan pergerakan puting beliung ini berhasil direkam oleh seorang warga bernama Ilyas untuk Jurnalisme Warga. Aceh memang tergolong daerah yang pergerakan anginnya cukup kencang pada musim tertentu. Namun pergerakan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana jarang terjadi. Karenanya warga jarang mewaspadai bencana ini. Padahal bencana ini ada kalanya muncul seperti yang belum lama ini terjadi di Bener Meriah. Kekuatan terpaan puting beliung di wilayah ini telah merusak beberapa buah rumah warga dan kantor pemerintah kabupaten setempat. Sebanyak 5 rumah warga rusak. Bahkan salah seorang warga, Muzini, luka-luka pada bagian muka, kepala, dan kaki akibat terkena reruntuhan kayu rumah. Angin puting beliung juga sempat menghantam kantor pemerintah. Di antara kantor pemerintah yang rusak adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Inspektorat, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dinas Pendidikan adalah kantor yang terparah rusak sehingga harus pindah sementara ke rumah Ketua DPRK yang kebetulan tidak ditempati. Diperkirakan kerusakan akibat angin puting beliung ini mencapai 6 miliar rupiah. Melihat bencana puting beliung yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu, dibutuhkan kesadaran masyarakat mewaspadai dan lebih tanggap terhadap pengurangan risiko bencana. Warga Aceh, selanjutnya kita saksikan kiriman video terkait ular makan kerbau yang menjadi tontonan warga di Aceh Tengah yang diabadikan oleh seorang warga, Muhammad Ilyas. Ya, warga Aceh, ular besar sejenis piton ini dilaporkan panjangnya 8 meter memangsa seekor kerbau milik warga di Desa Pantau Penyu, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Namun ular ini akhirnya berhasil ditangkap warga setempat dan kini menjadi tontonan menarik bagi warga di sana. Langsung kita simak videonya dalam Jurnalisme Warga. Ular jenis piton memang banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah di Aceh. Ular piton ini biasanya memangsa berbagai jenis ternak. Hal ini juga seperti yang terjadi di Desa Pantan Penyu, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di mana seekor ular piton dengan panjang 8 meter lebih memangsa seekor kerbau milik warga masyarakat setempat. Usai memangsa ternak kerbau tersebut, ular piton ini menjadi sangat lamban dan gemuk sehingga berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Untuk menangkap ular ini tidaklah mudah, meskipun kondisi ular ini sangat gemuk namun sangat agresif dan lincah. Usai ditangkap, ular piton ini selanjutnya menjadi tontonan menarik bagi warga masyarakat setempat, di mana setiap harinya ratusan warga masyarakat datang khusus ke lokasi ini untuk melihat ular piton yang memangsa kerbau. Selama ini kita itu yang tahu kerbau ular makan kerbau ini kan di sejarah, di buku, di TV, kenyataannya belum ada. Yang kami maksudkan bersama orang tua di sini menyaksikan bahwa ini adalah kenyataannya ular makan kerbau. Nah, sekarang dari saudara bisa saksikan sendiri. Oleh karena itu sudah berduyun-duyun masyarakat datang untuk menyaksikan. Warga masyarakat di sekitar Desa Pantan Penyu ini mengakui mereka belum pernah melihat ular sebesar ular piton ini, sehingga ular tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga masyarakat setempat.
Warga Aceh, selanjutnya ada video yang dikirimkan oleh Raihan terkait dengan mobil pelayanan SIM. Ya, keberadaan mobil unit operasional pelayanan surat izin mengemudi atau SIM di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ternyata sangat membantu warga masyarakat dalam memperoleh SIM dengan mudah dan cepat. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak dalam program Jurnalisme Warga. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak Direktorat Kepolisian Lalu Lintas dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada warga masyarakat, khususnya dalam peroleh surat izin mengemudi atau SIM. Salah satunya dengan penyediaan mobil unit pelayanan surat izin mengemudi. Untuk wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ada 3 unit mobil pelayanan SIM yang dioperasionalkan oleh pihak Direktorat Polisi Lalu Lintas Polda Aceh. Ketiga unit mobil operasional pembuatan SIM tersebut biasanya bergerak ke lokasi-lokasi tertentu yang mudah dijangkau oleh warga masyarakat, khususnya para pengurus surat izin mengemudi. Untuk wilayah Kota Banda Aceh, mobil unit pelayanan SIM tersebut biasanya mangkal di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, atau tepatnya di dekat Simbun Sibre. Sementara lokasi lainnya yaitu di kawasan Simpang Ule Karing, dan lokasi lainnya yang sering disinggahi oleh mobil unit pelayanan SIM tersebut yaitu di Simpang Ketapang, Aceh Besar. Warga masyarakat menyatakan kehadiran mobil pelayanan SIM ini sangat membantu warga dalam mendapatkan pengurusan SIM. Warga juga berharap hendaknya mobil unit pelayanan SIM ini juga dapat ditambah sehingga warga di pelosok desa pun dapat menikmati pelayanan SIM melalui mobil ini. Warga Aceh, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mengirimkan video atau foto-foto tentang hal menarik yang ada di sekitar Anda, dapat langsung Anda kirimkan ke redaksi TVRI Aceh dengan email jurnalismetvri@gmail.com. Tentunya setiap video yang Anda kirimkan nantinya akan kami tayangkan dalam program Jurnalisme Warga yang akan tayang pada pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya setiap minggunya. Iya. Warga Aceh, kita beralih ke video selanjutnya terkait Kota Banda Aceh dengan arus lalu lintas yang sangat padat saat ini telah dilengkapi dengan 3 jembatan penyeberangan. Namun sayangnya jembatan penyeberangan yang dibangun dengan dana ratusan juta rupiah tersebut kurang dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Seperti apa videonya? Langsung kita simak dalam program Jurnalisme Warga. Padatnya arus lalu lintas di Kota Banda Aceh tentunya sangat menyulitkan bagi para warga masyarakat untuk menyeberang jalan. Untuk itu, pemerintah Kota Banda Aceh sejak beberapa tahun lalu telah membangun 3 unit jembatan penyeberangan yang berada di kawasan Jalan Tengku Daud Bre. Ketiga jembatan penyeberangan ini salah satunya berada di Simpang Jambu Tape, tepatnya di depan kantor Satpol PP dan WH Aceh. Jembatan penyeberangan kedua berada di depan Masjid Agung Lamprit, dan jembatan penyeberangan ketiga berada di depan SD Negeri Celingke. Sejak dibangun 3 tahun lalu hingga saat ini, ketiga jembatan penyeberangan ini kurang dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kondisi jembatan penyeberangan tersebut saat ini juga telah ada yang rusak di bagian atapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana umum ini untuk publik. Namun sayangnya warga masyarakat justru kurang memanfaatkannya demi keselamatan saat menyeberang jalan.
Selanjutnya ada video tentang peternak yang kreatif yang dikirimkan oleh salah seorang warga. Ya, warga Aceh tidak banyak dari warga masyarakat kita, khususnya para petani yang mau berinovasi dan juga berkreasi dalam menggeluti usahanya. Namun hal ini tidak berlaku bagi Jakfar, seorang peternak yang ada di Kampung Pango Ulekaring, Banda Aceh, yang memanfaatkan lahan terbatas untuk usaha ternaknya. Seperti apa usaha yang dilakoni Jakfar dengan memanfaatkan bantaran Krung Aceh sebagai lahan pakan ternak ini? Berikut video kiriman Raihan untuk Anda. Jakfar merupakan salah seorang warga masyarakat Kampung Pango, Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh, yang berprofesi sebagai peternak. Profesi sebagai peternak ini telah Jakfar geluti sejak puluhan tahun lalu. Namun ada yang berbeda terhadap sosok Jakfar ini dalam menggeluti profesinya sebagai peternak, di mana Jakfar memanfaatkan lahan yang sangat terbatas untuk usaha ternaknya. Bantaran Krung Aceh yang ada di Desa Pango yang ia jadikan sebagai lahan pakan ternak luasnya sangat terbatas. Namun ia mampu menjadikan lahan tersebut sebagai sumber pakan ternak yang mampu mencukupi kebutuhan pakan ternaknya. Jakfar ini memanfaatkan teknologi tepat guna, yaitu membuat alat penyiram rumput otomatis yang sangat sederhana, namun dapat menghasilkan rumput yang sangat subur. Namun sayangnya teknologi tepat guna yang telah digunakan oleh Jakfar tersebut tidak diikuti oleh para peternak lainnya yang ada di kawasan bantaran Krung Aceh, Desa Pango. Padahal alat penyiram rumput tersebut sangatlah sederhana dan harganya pun tidak terlalu mahal. Warga Aceh, kegiatan jelang berbuka atau yang biasanya dikenal dengan istilah populernya ngabuburit banyak diisi oleh masyarakat Aceh dengan berbagai cara. Nah, di Aceh Tengah sendiri salah satu yang disukai oleh warganya adalah keliling Danau Laut Tawar bersama keluarga. Warga Aceh pastinya menarik sekali ya. Selain dapat menikmati keindahan alam Danau Laut Tawar, tentu rasa lapar dan juga haus pun terlupakan. Seperti apa video ngabuburit di Danau Laut Tawar? Berikut video dikirimkan oleh Muhammad Ilyas dari Aceh Tengah. Ngabuburit biasa dilakukan orang untuk mengisi waktu menunggu saat berbuka puasa. Kebanyakan kegiatan ini dilakukan dengan jalan-jalan sore. Di Takengon, Aceh Tengah, warga setempat memanfaatkan waktu ngabuburit dengan keliling Danau Laut Tawar. Mereka rela menunggu antrian di dermaga. Di danau ini tersedia bot yang selalu beroperasi. Cukup merogoh kocek sekitar 10.000 bagi anak-anak dan 20.000 untuk dewasa, maka petugas bot siap membawa Anda menikmati keindahan Danau Laut Tawar. Biasanya mereka yang menikmati keindahan Danau Laut Tawar dengan bot ini datang bersama anak-anak dan keluarga, terlihat sangat menikmati kebersamaan. Para wisatawan pun tidak perlu takut untuk naik bot karena tersedia pelampung khusus untuk menjaga keselamatan dan awak bot yang siap mengantisipasi jika cuaca buruk datang. Warga yang melakukan ngabuburit di Danau Laut Tawar selain warga Takengon juga beberapa masyarakat dari luar kabupaten. Mereka sengaja datang untuk menikmati keindahan Danau Laut Tawar dan karena saat berkunjungnya pada bulan Ramadan, maka momen ngabuburit dilakukan di danau. Sama keluarga, ponakan pengen naik coba, yaudah kita sekalian coba, kayak seru. Banyaknya warga yang datang untuk menikmati keindahan danau karena Ramadan juga berbarengan dengan hari libur anak sekolah. Ngabuburit yang menjadi kebiasaan sejumlah masyarakat menjadi momen yang tepat untuk menjalin kerjasama yang lebih akrab sekaligus untuk melupakan rasa lapar dan haus.
Warga Aceh, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mengirimkan video-video atau foto-foto tentang hal menarik yang ada di sekitar Anda, dapat langsung Anda kirimkan ke redaksi TVRI Aceh dengan email jurnalisme.tvri@gmail.com. Ya, kita beralih ke video selanjutnya. Warga Aceh, pernahkah Anda berkunjung ke puncak Gunung Guruteh? Jika belum pernah, ini tidak ada salahnya jika Anda jadikan lokasi wisata yang berada di Aceh Jaya ini sebagai salah satu tujuan wisata untuk berlibur bersama keluarga. Dari puncak Guruteh ini kita dapat melihat tebing-tebing yang begitu mempesona, lautan biru serta bentangan pulau dengan pepohonan yang masih lebat. Ya, langsung saja kita simak video jurnalisme warga berikut ini. Jika melewati jalur Banda Aceh Melabuh kilometer 67, tak lengkap rasanya bila tidak menyempatkan diri singgah di puncak Gunung Guruteh. Wisata tebing yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya ini menyajikan panorama yang mengagumkan. Tebing-tebing yang mempesona, lautan biru, bentangan pulau dan pepohonan dengan udara sejuk membuat siapa saja betah untuk berlama-lama. Mencapai tempat ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Banda Aceh. Namun, rasa lelah akan tergantikan dengan keramahan warga tempatan yang menyambut setiap pengunjung yang tiba. Hadirnya pondok-pondok sederhana dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat, melepas kelelahan dan rasa penat. Pondok sengaja dibangun persis di bibir tebing Guruteh yang tingginya mencapai 200-an meter lebih. Dari atas inilah pengunjung dapat menikmati pemandangan indah karunia Tuhan. Berada di puncak Guruteh, tidak lengkap rasanya tanpa menikmati sepiring mie rebus khas Guruteh. Harganya pun sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per porsi. Bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan yang lebih tinggi, dapat menyusuri jalan setapak yang berada dekat dengan tempat pondok berada. Dari sini, pengunjung akan dimanjakan dengan beragam bentuk bebatuan dan flora serta fauna. Warga Aceh, selanjutnya ada video kiriman seorang warga tentang ikan asin Lok Sedu. Ya, warga Aceh, ikan asin produksi Lok Sedu Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar ini ternyata menjadi incaran para wisatawan asal negeri jiran Malaysia. Namun sayang, para pedagang di daerah tersebut tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. Selain karena tergantung dengan hasil tangkapan nelayan, juga dibutuhkan modal besar untuk dapat melanjutkan bisnis rumahan ini. Langsung saja kita simak videonya dalam Jurnalisme Warga. Lok Sedu yang berada di Kecamatan Lepung, Aceh Besar, tidak hanya terkenal dengan objek wisatanya, namun juga kekayaan laut yang menjanjikan. Hasil tangkapan nelayan biasanya kembali diolah oleh warga, khususnya kaum perempuan, untuk dijadikan ikan asin. Bila kita melintasi kawasan ini, maka deretan warung sederhana milik warga berdiri di pinggiran jalan dengan menjual beragam hasil laut termasuk ikan asin. Ternyata, di balik warung sederhana inilah nasib satu keluarga digantungkan. Sebagai masyarakat pesisir, warga Lepung banyak menghabiskan hari-harinya bersama laut, baik sebagai nelayan ataupun menjual hasil tangkapan. Namun sayang, hingga kini mereka masih dihadapkan dengan masalah serius, yaitu modal yang tidak dapat diakses melalui lembaga keuangan. Solusinya, mereka terpaksa meminjam dari warga sekitar dan kembali dibayarkan saat ikan asin terjual. Selama ini, ikan asin produksi Lok Sedu Kecamatan Lepung menjadi incaran wisatawan dari negeri jiran Malaysia. Sangat disayangkan jika potensi yang besar ini tidak diikuti dengan kemudahan para pedagang dalam memproduksi olahan ikan asin karena keterbatasan modal. Perlu keikutsertaan pemerintah untuk menyelesaikan masalah klasik ini.
Warga Aceh menikmati secangkir kopi di warung kopi merupakan kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh. Bulan Ramadan yang telah mempersempit peluang menikmati kopi pun tidak menutup kebiasaan masyarakat. Maka pasca salat taraweh merupakan saat pecinta kopi berkumpul dan menikmati suasana ngopi sambil membahas berbagai hal. Ya, warga Aceh, kita ikuti saja tayangan suasana warung kopi di Aceh pasca taraweh dan video ini kiriman Muhammad Andalas dalam Jurnalisme Warga. Beginilah suasana warung-warung kopi yang ada di Aceh pasca sholat taraweh. Para pecinta kopi seakan tak mau absen untuk menikmati secangkir kopi meski dalam suasana Ramadan. Kesempatan ngopi yang biasa dilakukan di pagi atau sore hari berganti pada malam hari usai sholat taraweh. Maka pada malam-malam Ramadan ini, mereka baik dari kalangan tua, muda, juga ibu-ibu pun memanfaatkan waktu usai sholat taraweh dengan berkumpul di warung kopi. Pembicaraan pun mengalir hangat setelah terinspirasi oleh kenikmatan secangkir kopi Arabica, Robusta, atau Luwak. Berbagai topik menjadi pembahasan yang seakan tak ada habisnya dibicarakan, mulai dari ibadah. Berbagai topik menjadi pembahasan yang seakan tak ada habisnya dibicarakan, mulai dari ibadah hingga hal lainnya di tengah keramaian warung kopi. Masyarakat Aceh yang identik dengan suka menikmati kopi di warung kopi akan tetap memanfaatkan momen ini sekalipun dalam bulan Ramadan. Tak heran jika Anda menyusuri Banda Aceh di waktu malam, maka sepanjang mata memandang di seluruh kawasan seperti Jalan Penya Makam atau Ule Kareng, deretan warung kopi berjejer dan dipenuhi warga penggemar kopi. Bagi masyarakat Aceh, beribadah tetap harus berjalan, tetapi ngopi tak boleh absen. Warga Aceh, keberadaan Pasar Loak, tempat penjualan barang bekas di Aceh, biasanya hanya menjual onderdil kendaraan bermotor. Namun berbeda halnya dengan di luar negeri, di mana justru pedagang menjual perlengkapan pribadi miliknya. Para pembeli yang datang pun berdandan rapi dan juga parlente. Seperti apa suasana Pasar Loak tersebut? Berikut kita ikuti video kiriman Muhammad Andalas yang mengabadikan suasana Pasar Loak di Denmark untuk Jurnalisme Warga. Beginilah suasana Pasar Loak di kota Aalborg, Denmark, nun jauh di Eropa sana. Pasar yang digelar 2 minggu sekali ini menjual berbagai barang milik pribadi masing-masing penjual. Hal ini sebagaimana kebiasaan masyarakat Eropa yang tidak mau barang bekas ada di banyak rumah. Bahkan beberapa barang antik bisa ditemukan di sini dan kolektor barang antik kerap mendatangi Pasar Loak. Kondisi ini berbeda dengan di Indonesia. Para pedagangnya justru menjual barang milik orang lain yang tidak dipakai lagi. Di Aceh bahkan Pasar Loak hanya menjual onderdil kendaraan bermotor. Suasana Pasar Loak di Denmark ini dipenuhi oleh pembeli yang datang dengan berdandan rapi dan perlente. Mereka yang datang selain untuk berburu barang, juga sekaligus memanfaatkan waktu untuk bertemu kangen dengan kolega yang telah purna tugas. Kalau Anda berkesempatan ke Denmark, maka jangan lupa datang ke kota Aalborg untuk melihat langsung Pasar Loak di sana.
Warga Aceh, demikianlah beragam video-video kiriman Anda yang telah kami hadirkan ke ruang Simak Anda pekan ini. Dan tentunya warga Aceh saksikan terus program Jurnalisme Warga yang kami hadirkan setiap minggu pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi untuk mengirimkan videonya. Dan tentunya kembali kami ingatkan bagi warga Aceh yang ingin mengirimkan video dan juga foto-foto menarik yang ada di sekitar Anda, bisa langsung dikirimkan ke redaksi kami melalui email jurnalisme.tvri@gmail.com. Akhirnya segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Cutnita Maulida pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.